Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri dan kali ini gue mau membahas sebuah isu yang belakangan rame diperbincangkan, yaitu mengenai mundurnya Samara Amani dari kepengurusan dan juga keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia. Kalau menurut gua, orang mau pindah partai, mau keluar partai, mau bergabung dengan suatu partai, itu adalah kebebasan dan hak warga negara yang dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Tak terkecuali untuk Samara Amani, dia masih muda, masih di berbagai kesempatan gua sering mengatakan ya, salah satu ujian terberat bagi anak muda itu adalah memiliki terlalu banyak pilihan. Itulah ujian. Lu jangan bangga dulu pilihan lu banyak. Pilihan yang banyak itu adalah ujian juga. Kayak lu lagi sekolah gitu, terus di akhir semester lu harus jawab banyak pertanyaan kan. Nah itu ujian tuh kayak gitu. Nah di usia muda pertanyaannya lebih banyak daripada di usia orang yang lebih mature gitu. Kalau mature ya lu masih tetap lanjut di sini apa enggak. Kalau enggak ya udahlah, lu mau jadi apa yang lu bisa aja. Tapi kalau di anak muda, kalau gua masuk ke sini, gua dapat lebih banyak nggak ya kalau daripada gua pindah ke sana gitu misalnya. Nah dalam kasus Samara ini juga kayak begitu. Samara mengatakan dia tidak akan pindah partai, dia akan coba untuk berkarir di bidang yang lain. Dan itu kemungkinan besar di luar politik gitu. Nah tetapi yang jadi menarik adalah bukan hanya soal berhentinya Samara dari aktivitas politik praktis di aktivitas partai politik di Indonesia, tapi respon orang-orang ya yang cenderung bisa gue bilang offside gitu untuk mengatai Samara dan mengkritisi sikap Samara dan juga membuat Samara dianggap sebagai dalam tanda kutip pengkhianat gitu. Nah mungkin setelah 2019 ya bukan hal baru ya politisi pindah partai gitu. Gua sebut aja namanya ya, sebelum Samara ada Vasco Rusemi yang tadinya dari Partai Berkarya sekarang di Gerindra. Terus ada Valdo Maldini juga dari Partai Amanat Nasional pindah ke PSI. Nah ini sekarang ada Samara. Jadi di golongan kelompok politisi muda juga belakangan juga banyak yang pindah partai dan keluar dari partainya ya, dalam kasus ini Samara gitu, keluar dari partainya. Dan ya responnya beragam. Ada yang mengatakan ya kayak Bang Vasco dulu waktu keluar dari Berkarya masuk ke Gerindra dikata-katai sebagai bagian dari pengkhianat umat gitu. Karena Bang Vasco ikut Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi gitu. Yang kedua itu Valdo Maldini, udahlah nggak usah kita pertanyakan lagi respon orang terhadap dia pindah partai kayak apa. Gua nyaris nggak ngelihat orang yang ngedukung dia itu untuk pindah dari PAN ke PSI gitu. Di minimal di dalam ini ya, di dalam narasi media sosial gitu susah banget nyari orang yang menganggap ini langkah tepat Valdo gitu. Itu jarang banget gitu. Hampir nggak ada lah gue ngelihat, kalaupun ada itu udah ketutup sama yang ngata-ngatain gitu. Nah yang terakhir Samara pindah dan ini menarik, kubu oposisi kayak Bang Refli Harun, terus Bung Rocky Gerung, bahkan kalau nggak salah Bang Rizal Ramli juga komentar ya. Ya banyak lah dari kubu-kubu yang kritis terhadap PSI, terhadap pemerintah, itu memberikan apresiasi, menganggap langkah Samara ini adalah langkah yang sangat tepat gitu untuk mencapai
cita-cita politiknya gitu, yaitu keluar dari PSI adalah langkah yang tepat gitu. Nah tetapi di sisi yang lain, dari kelompok yang ditinggalkan oleh Samara gitu, itu juga punya respon yang cenderung, ya kalau gue bilang ada respon-respon yang bernada rasial gitu. Ya kita tahu Samara Amani Alatas ini keturunan Timur Tengah yang lahir dan besar di Indonesia. Secara genetik dia memiliki darah Timur Tengah, yang mana darah Timur Tengah ini juga dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang sekarang posisinya itu berseberangan dengan PSI. Nah kemudian keluarlah tweet-tweet masa lalu suaminya Samara yang memberikan apresiasi terhadap kinerjanya Anies Baswedan gitu. Jadi diapresiasi oleh suaminya Samara, Ismail Fajri Alatas, ya mengatakan bahwa kerjaan Anies bagus, itu semangat terus atau apalah ya, menunjukkan simpati lah kepada kerjanya Anies. Dan dikait-kaitkan bahwa sikap Samara keluar dari PSI karena suaminya simpati kepada Anies ini merupakan sebuah wujud dari solidaritas etnisitas yang yang terbentuk gitu antara Anies dan Samara, sehingga Samara ketika PSI terus-terusan mengkritik Anies Baswedan, kemudian Samara tidak tahan karena sikap politik suaminya yang simpati dan mengapresiasi Anies Baswedan, akhirnya membuat Samara mengundurkan diri gitu. Jadi kira-kira konspirasinya, cerita-cerita konspirasinya di kepala banyak orang ini kayak begitu gitu, kira-kira cerita konspirasinya gitu. Nah tapi lepas dari itu gue mau melihat bahwa ketika pertanyaannya apakah politik identitas akan masih relevan di 2024, gue selalu mengatakan begini, akan selalu ada orang-orang yang berada di titik ekstrim. Kita bilang demokrasi di Amerika lebih bagus, kulturnya lebih terbangun, lebih terbuka, tetapi mereka punya KKK loh, ya yang kerjaannya bisa ya sangat udah di level yang menggunakan violence gitu, bahkan untuk menjaga supremasi dari kemurnian ras kulit putih gitu ya. Dan makanya gue bilang bahwa selalu ada orang-orang yang berada di titik ekstrim ini, dan itu tidak bisa dihindari gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang kita, ketimpangan ekonomi kita, terus ada etnisitas kita yang sangat beragam, dan juga bagaimana Indonesia ini sebagai sebuah negara dari zaman dulunya itu merupakan persimpangan dari berbagai macam kebudayaan, berbagai macam etnis dari seluruh dunia yang berlalu lalang lewati kita gitu. Nah ini membuat kita memang cenderung di negara kita ini memang kurvanya masih distribusi normal gitu. Orang masih cenderung lebih banyak di tengah. Tetapi titik-titik ekstrim ini selalu ada. Ya buktinya kenapa gue bisa bilang kita cenderung di tengah, karena misalnya kayak pemilu 2019 kurang panas apa gitu, bahkan ada yang meninggal gitu di dalam prosesnya gitu. Tetapi di dalam situasi tersebut kita tetap bisa menyelesaikan semua proses ini dan menerima hasil yang sudah disepakati gitu, lepas dari apapun yang ada dalam hati kita. Tapi kita tidak memilih untuk berkonflik atau menggunakan instrumen-instrumen kekerasan untuk merespon hasil pemilu itu secara berlarut-larut. Mungkin 1-2 pecah ya gitu, tapi untuk terus-terusan dan tidak menghentikan pertarungan itu tidak kita ambil pilihan tersebut gitu. Nah makanya mungkin ada negara-negara lain yang kurvanya itu mungkin nggak banyak di tengah, tapi banyak di pinggir orang-orangnya. Ya banyak di titik ekstrim A, titik ekstrim B gitu. Ya misalnya kayak di Timur Tengah banyak negara yang sampai hari ini itu
masih terjadi perang etnis gitu. Misalnya di negara-negara di Asia Selatan juga masih ada perang keagamaan karena ekstremitasnya itu berada di titik kanan dan titik kiri gitu ya, yang pemusatannya gitu. Kalau kita pemusatannya masih di tengah gitu. Ini karena efek Orde Baru juga dulu, bahwa ada masa mengambang dan lain-lain. Nah tapi ini dalam konteks ini gue mau mengatakan bahwa secara politik selalu akan ada orang-orang yang ekstrim gitu. Jadi kalau misalnya lu takut ada politik identitas, ya tidak mungkin kita bisa hapus itu, karena ya konsekuensi dari demokrasi elektoral ya kita bisa dapat pemimpin yang bagus sekaligus ada ampas-ampasnya ini gitu. Ya kan, kemungkinan terbaiknya adalah kita dapat pemimpin yang sangat kita idealkan gitu. Tetapi ampas-ampasnya juga pasti ada gitu. Termasuk dalam hal ini adalah politik identitas ini bisa kita bilang sebagai ampas-ampas dari demokrasi elektoral gitu. Itu gak bisa kita hindari. Nah tetapi bagaimana yang menjadi problem adalah bagaimana orang-orang yang di tengah ini bisa membentengi agar orang-orang yang di ekstrim ini nggak dapat panggung gitu, nggak dapat kepercayaan atau nggak dapat konteks untuk meraih massa yang lebih banyak gitu. Jangan sampai orang-orang yang berada di titik ekstremitas ini bahkan mencalonkan diri menjadi calon presiden gitu, yang harus kita dukung sama-sama gitu. Jadi ini bagi gue ini agak ideologis ya. Jadi gue agak sulit tuh menerima ekstremitas itu hari ini, melihat situasi bangsa kita gitu ya. Ya kalau di Indonesia sih partai-partai menurut gue sih cenderung ya kanannya pun kanan tengah, kirinya pun kiri tengah gitu. Sekiri-kirinya saya sekuler ini, kanan kiri ini dalam konteks bukan ekonomi ya, tapi kalau ekonomi di Amerika kan kanan kiri, kirinya liberal cenderung pro distribution gitu ya. Ya kanannya itu kebebasan gitu, competition, individual rights dan lain-lain gitu. Nah kalau di sini konteksnya mungkin lebih ke agama dan sekuler gitu. Kanan tuh yang lebih ke agamis, kiri itu lebih sekuler ya, sekulernya PDIP misalnya, PSI, mereka masih mengedepankan wajah keagamaan juga gitu. Ya kan, di PDIP ada sayap Islam juga ya kalau nggak salah, apa namanya, Bamusi ya kalau nggak salah namanya. Nah di PSI itu juga banyak orang-orang yang punya latar belakang organisasi sosial keagamaan gitu. Sekjen yang lama Bang Raja Juliantoni itu dulu salah satu aktivis muda Muhammadiyah gitu misalnya, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute beliau dulu. Ya jadi wajah-wajah keagamaannya pun juga tidak hilang gitu. Nah itu bukti bahwa walaupun kita masih ada politik kanan dan kiri, tapi ekstremitas itu di ranah politik elitnya itu nggak ada. Ya sangat minim lah itu terjadi. Tapi di level akar rumput, ekstremitas itu nggak bisa kita hindari gitu. Selalu ada orang yang Islamofobia, selalu ada orang yang xenofobia, selalu ada orang yang fobia Kristen, fobia Hindu atau fobia Buddha gitu, tuh selalu ada aja gitu. Nah ini kayaknya studi-studi yang bisa menjawab kenapa fobia ini orang-orang devian ini selalu ada, itu mungkin di psikologi politik atau neuroscience gitu ya, yang bisa menjelaskan kecenderungan ini secara lebih detail dan sistematis gitu. Nah kembali ke kasus Samara tadi ya, ya Samara itu cuma kembali mengalami apa yang udah dialami oleh orang-orang sebelumnya yang pindah partai atau keluar dari partai gitu.
Ya terutama pindah partainya menuju satu titik yang cenderung ekstrim atau satu titik yang cenderung, ya kalau misalnya lu pindah mungkin dari titik ekstrim ke tengah gitu mungkin nggak ketahuan banget ya. Partai-partai yang lebih ke tengah itu kayak ya partai-partai yang melabeli dirinya nasionalis religius lah. Misalnya pindah dari eh, partai tengah ke agak kiri, nah agak ngarah ke ekstrim, nah itu pasti berisik tuh. Apalagi dari kanan ke kiri gitu, itu lebih lebih berisik lagi gitu. Apalagi masih belum lama selesai konteks-konteks pertarungan elektoral sebelumnya yang masih menghasilkan luka gitu. Karena dalam pertarungan politik itu konsekuensinya selalu ada luka. Jadi kalau lu nggak mau ada luka ya nggak usah bertarung gitu. Ya mungkin kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan pemimpin gitu ya. Kalau nggak mau ada pertarungan ya. Yang mana cara lain itu ya mungkin hak-hak lu akan dilangkahi juga gitu. Ya misalnya kita kasih aja di DPR, MPR biar kita nggak berantem-berantem di masyarakat gitu misalnya. Ya artinya ada hak lu yang dibatasi, yaitu hak memilih gitu. Ya kalau hak lu mau diberikan penuh ya lu harus bertarung gitu, lu harus pertahankan, lu harus upayakan agar hak lu terlaksana dan memberikan dampak yang baik gitu. Ya dalam kasus Samara sih gue ngelihat ya biasa aja sih, memang kayak begitulah orang, apalagi dia berada di partai yang titik yang sangat ekstrim gitu, memiliki anomali-anomali yang seperti yang gue ceritakan tadi ya, secara etnisitas dan lain-lain, yang memiliki bukan anomali sih tapi seolah-olah menjadi bukti orang untuk berkonspirasi gitulah Samara ini. Ya kan, karena dia keturunan Timur Tengah, Pak Anies juga keturunan Timur Tengah gitu. Jadi ya orang bisa berspekulasi macam-macam gitu. Nah tapi kalau gua melihatnya juga itu, ini jadi apa ya? Nggak tahu, gua sih pertanyaan aja kalau misalnya Samara keluar gitu, nanti ada yang keluar lagi yang lain dari PSI ini. Ya apakah ini kan wajah utamanya PSI di 2019 yang lalu nih Samara ini. Ya kan, apakah dengan Samara keluar ini PSI bisa menemukan figur atau jagoan yang se-fit Samara ini gitu ya, yang bisa menjadi representasi dari partai ini. Itu kan nggak mudah gitu. Menemukan ikon partai itu kan sangat tidak mudah. Nah itu yang perlu banget dipikirkan, dan gue nggak tahu apa strateginya PSI untuk mencapai itu. Di tengah makin kencang juga hantaman ke mereka ya, dengan sikap anti Aniesnya yang mana konsekuensinya ya lu juga bisa diantiin gitu. Ya itulah, lu kalau anti A pasti lu bisa diri lu bisa diantiin orang juga gitu. Ya itu ekstremitas tadi yang gue bilang, anti-antian itu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Nah.